Gua Maria Tritis adalah tempat ziarah umat Katolik yang berada di Padukuhan Bulu, Kelurahan Giring Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memiliki nama asli Gua Maria Perantara Wahyu, sedangkan nama Tritis adalah nama goa sebelum digunakan sebagai Gua Maria. Nama Gua Tritis berasal dari air yang menetes dari stalaktit yang berbunyi tes-tes-tes. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai tretesing banyu. Diresmikan pada tahun 2006 oleh Paroki Kelor dengan perlindungan Santo Petrus dan Paulus, serta Paroki Bandung dengan perlindungan Santo Yusuf dan Paroki Wonosari. Hingga saat ini, Goa Maria Tritis menjadi tempat favorit masyarakat, khususnya yang beragama Katolik untuk berziarah dan berdevosi. Gua Maria Tritis beralamat di Jalan Saptosari, Dusun Bulu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di 17 km selatan pusat kota Wonosari atau berjarak tempuh 50 km arah tenggara dari kota Jogja. Untuk menuju lokasi Gua Maria Tritis, kita bisa mengakses dari kota Jogja dengan mengambil rute Jogja menuju Piungan, Patuk hingga sampai ke Wonosari. Mengambil jalan ke arah Pantai Baron dan Pantai Indrayanti, karena lokasinya memang tidak terlalu jauh dari kedua pantai tersebut. Di beberapa titik jalan, telah terpasang rambu penunjuk arah Gua Maria Tritis. Namun, pengunjung harus tetap jeli karena gua ini tidak berada di tepi jalan. Pengunjung masih harus berkendara melewati area perbukitan untuk sampai ke Gua Maria Tritis. Sebelum mengunjungi pelataran Gua Maria Tritis, pengunjung harus berjalan sekitar 1 hingga 2 km dari tempat parkir. Namun, tidak perlu khawatir. Bagi mereka yang kesulitan menempuh jarak tersebut, seperti lansia dan disabilitas, Gua Maria Tritis menyediakan layanan mobil antarjemput. Untuk masuk ke area pelataran Gua Maria Tritis, pengunjung diberikan 2 pilihan jalur. Yang pertama, disebut jalur langsung. Jalan pada jalur ini sudah dibeton dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Gua Maria Tritis juga menyediakan kursi roda untuk memudahkan akses pengunjung yang berkebutuhan khusus untuk masuk ke gua. Yang kedua, disebut jalur tidak langsung. Pada jalur ini, pengunjung dapat menyaksikan 14 stasi pemberhentian jalan salib yang mengisahkan perjalanan Yesus membawa salib setelah dijatuhi hukuman mati hingga sebuah replika dari tempat kebangkitan Yesus. Pembangunan sarana fasilitas Gua Maria Tritis terbilang pekerjaan yang sangat besar selama pembangunan berjalan secara periodik. Prosesnya juga panjang, tidak sekedar membangun fisik, tetapi dari pembebasan lahan sampai proses sertifikasi puluhan lahan hingga membangun kesadaran umat dan warga masyarakat setempat. Pergeseran paradigma pariwisata dari matahari, pasir dan laut menjadi ketenangan, keberlanjutan dan spiritualitas adalah dasar berkembangnya Gua Maria Tritis. Gua Maria Tritis pernah berperan menjadi jembatan wahyu antara Kerajaan Majapahit dan Mataram Yogyakarta. Goa ini merupakan tempat pertapaan Wanakusuma dan Wanabaya pada masa pimpinan Prabu Brawijaya V yang menjadi Raja Majapahit terakhir. Gua ini menjadi tempat ziarah dimulai dari tahun 1972. Berawal dari persahabatan,
antara pastor paroki Wonosari, Romo Arkadius di Biawahjana SJ, dan S. Hadi Sumarta yang rutin bermeditasi di Gua Tritis. Lalu pada tahun 1974, Romo Al-Harja Sudarma SJ mendatangi lokasi gua itu dan mengupayakan supaya umat Katolik bisa berdoa di sana. Selanjutnya pada tahun 1977, Romo Zanwe SJ menempatkan patung Bunda Maria pertama dan diberkati sebagai tempat ziarah dengan nama Gua Maria Tritis. Di tahun 1989, patung Bunda Maria yang kecil diganti dengan patung Bunda Maria yang terbuat dari semen dan lebih besar. Hingga pada tahun 1992, patung Bunda Maria diganti dengan patung seukuran manusia dan bersamaan dibangun stasi Jalan Salib. Akhirnya pada tahun 2006, Gua Maria Tritis Perantara Wahyu diresmikan Paroki Kelor dengan perlindungan Santo Petrus dan Paulus, Paroki Administratif Bandung dengan perlindungan Santo Yusuf dan Paroki Wonosari. Pembangunan Gua Maria Tritis terus berlanjut. Pada tanggal 20 Mei 2019, 5 uskup memimpin langsung prosesi ibadat Jalan Salib dan dilanjutkan dengan Misa Ekaristi Syukur, peresmian pembangunan beberapa fasilitas. Gua Maria Tritis berada pada ketinggian 184 meter di atas permukaan air laut. Terbentuk secara alami dengan ornamen yang khas, yaitu stalaktit dan stalagmit. Gua ini terletak di lembah. Di depan mulut gua terdapat lereng dengan kemiringan 43 derajat, termasuk kategori lereng terjal, 21,55 derajat, dengan beda ketinggian dasar lembah 15 meter. Aspek morfologi mulut gua menghadap ke arah barat laut dengan ukuran 80 meter dan tinggi 50 meter. Bentuk lereng berteras dengan keteraturan sedang dan bentuk lembah di depan mulut gua lebih sempit. Berdasarkan kandungan gua arkeologis parameter morfologi dan genesa, gua ini banyak mengandung tinggalan arkeologis dengan sirkulasi udara dan cahaya ruangannya cukup, serta kondisi lantai gua yang datar. Kondisi lantai berteras landai yang sudah diblok dengan semen. Selain itu, ada beberapa lorong tambahan yang menyerupai ruangan-ruangan kecil. Berdasarkan kriteria tersebut, gua ini sangat mungkin merupakan situs hunian dan berpotensi sebagai situs hunian purba. Tepat di tengah Gua Maria Tritis ini, kita akan menemukan keberadaan kapel utama yang mempunyai kapasitas hingga 500 umat lebih. Pada dinding tersebut, kita akan menjumpai korpus yang menempel langsung pada dinding bebatuan, stalaktit dan stalagmit alami, yaitu batuan yang terbentuk secara alami dari air hujan yang menetes ke dalam batu kapur. Merupakan bagian dari speleotem, yaitu formasi batuan yang dapat tumbuh di langit-langit, tanah, atau menutupi sisi-sisi gua. Di sudut lainnya, kita dapat menemukan patung Tuhan Yesus yang naik ke surga. Sesudah selesai berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di sanalah dia duduk di sebelah kanan Allah, yaitu di tempat yang paling terhormat. Injil Markus, bab 16 ayat 19. Kita semua tahu bahwa tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa lewat kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke sorga membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari surga. Gua Maria Tritis termasuk jenis gua horizontal. Ketika memasuki area gua, kita akan menemukan beberapa stalaktit yang masih hidup dan meneteskan air. Uniknya, tetesan air dari stalaktit tersebut akan ditampung ke dalam kolam penampung air yang dapat kita bawa pulang setelah melakukan devosi. Air tersebut diketahui oleh para peziarah dengan sebutan air berkat, merupakan suatu simbol kehidupan dan pemberian Tuhan yang Maha Esa yang harus diterima apa adanya.
pada tahun 2012, Uskup Agung Semarang Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto berkenan memberkati patung baru dan memberikan nama Bunda Maria Perantara Wahyu. Bunda Maria merupakan sarana berkat istimewa dari Allah untuk manusia, karena melalui dirinya, Yesus Kristus dikandung dan dilahirkan ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Bunda Maria mengajarkan kepada kita apa yang harus dimohonkan, bagaimana cara memohon yang tepat melalui Yesus, dan juga kapan waktu yang tepat untuk memohon kepada Tuhan. Demikian pula Bunda Maria menunjukkan hal apa yang harus kita lakukan, agar permohonan kita bisa dikabulkan oleh Allah. Patung Bunda Maria Perantara Wahyu terbuat dari batu andesit berwarna hitam, yang mempunyai ukuran sebesar ukuran manusia. Batu andesit mempunyai kelebihan pori-pori yang kecil dengan tekstur yang kuat dan tahan lama, sehingga dapat bertahan dalam berbagai cuaca dan suhu, termasuk panas dan dingin yang konstan, atau perubahan cuaca yang drastis. Jalan salib dalam bahasa Latin disebut Via Crucis, dikenal juga sebagai Via Dolorosa, atau jalan penderitaan. Merupakan narasi atau penggambaran saat-saat terakhir dari kehidupan Yesus Kristus di dunia, yang memberikan keyakinan rohani bagi semua orang Kristen dan penerapannya dalam kehidupan kita. Jalan salib berfungsi sebagai pengingat yang kejam akan kerelaan Yesus, mengesampingkan otoritas ilahinya untuk menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanannya. Sejarah jalan salib dimulai pada abad ke-14, diperkenalkan oleh para biarawan dari Ordo Fransiskan sejak Santo Fransiskus Assisi mengalami stigmata. Santo Fransiskus dari Assisi adalah orang pertama yang tercatat dan diakui secara historis memiliki tanda-tanda Kristus yang disalibkan di tangan, kaki, dan lambungnya. Pada awalnya, jalan salib tidak ada perhentian seperti sekarang. Rute yang ditempuh berubah dari waktu ke waktu. Bahkan, masing-masing kelompok umat menawarkan sejumlah perhentian berbeda dan pada lokasi yang berbeda pula. Hingga akhirnya, sampai pada abad ke-18, Paus Clemens VII menetapkan jumlah dan lokasi perhentian jalan salib secara definitif sampai sekarang. Sebagai tempat ziarah yang mempunyai luas sekitar 20 hektar lebih, Gua Maria Tritis juga menyediakan akses jalan salib bagi umat yang ingin melakukan devosi jalan salib. Rutenya lumayan panjang, sejauh 970 meter sampai menuju pemberhentian yang terakhir. Berjumlah 14 stasi, jarak antar stasi satu dengan stasi lainnya sekitar 60 hingga 70 meter. Diorama tentang perjalanan kisah sengsara Tuhan Yesus ditampilkan dengan sangat detail pada setiap stasinya, mencerminkan keindahan dan kebesaran perjalanan Yesus. Walaupun hasil tangan manusia, seluruh patung dibuat sedemikian rupa agar umat dapat merasakan suasana dari peristiwa jalan salib tersebut. Patung dibuat sebesar ukuran manusia, terbuat dari bahan pilihan campuran perunggu dan kuningan, sehingga memberikan tampilan yang lebih tradisional dan klasik. Pemilihan bahan material juga dimaksudkan untuk memastikan kekuatan dan daya tahan, serta untuk mencerminkan makna spiritual dari setiap stasi pemberhentian. Akses pada rute jalan salib menggunakan sistem rabat beton, terbuat dari campuran semen, pasir, dan kerikil yang mempunyai kelebihan tahan terhadap cuaca, mudah dirawat dan dapat menahan beban dari pejalan kaki serta kendaraan. Meski jalur jalan salib lumayan panjang serta berkelok, namun dibuat lebih landai, sehingga memudahkan para lansia dan para disabilitas tetap dapat mengikuti ritual jalan salib. Di sepanjang perjalanan, kita akan melihat pemandangan asri khas Gunung Sewu, yang terbentuk dari patahan lapisan gamping saat perbukitan kapur terangkat dari bawah laut ke permukaan darat sekitar 1,8 juta tahun lalu. Rute jalan salib yang lumayan panjang, namun tidak begitu melelahkan.
karena sudah tertata dengan apik. Apalagi sepanjang perjalanan kita akan dipayungi pohon jati dan tabebuya. Pada perhentian yang terakhir, kita akan sampai di Bukit Golgota, puncak sengsara Yesus Kristus. Karena di Bukit Golgota inilah ia berserah diri dan wafat pada kayu salib. Kita dibuat seolah melihat secara langsung bagaimana kejadian di Alkitab yang dimanifestasikan ke dalam penglihatan kita. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Selamat berkunjung, selamat berdevosi, semoga kita semakin memiliki penghayatan yang teguh terhadap iman dan misteri karya keselamatan Allah. Dari Gua Maria Perantara Wahyu Tritis, Gunung Kidul, Yogyakarta. Deo gratias, Tuhan memberkati, berkah dalam.